mendapatkan pahala dalam membaca Al-Quran. Memang ada orang yang baca Quran tetapi mendapatkan dosa gitu, dikarenakan dia tidak mau belajar tentang ilmu Al-Quran. Sudah merasa cukup aja, maka dia mendapatkan dosa. Tapi kalau dia merasa belum cukup, pengen masih mau belajar bagaimana supaya benar membaca Qurannya, maka dapat pahala dia 2 kali, yaitu baca terbatah-batah dan mau membacanya. Tapi kalau nggak mau berubah, yang namanya belajar itu adalah perubahan dari mental, psikis, gitu. Mental psikis, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi bergerak, dari bergerak menjadi amal, dari amal menjadi karakter. Nah, itu namanya berubah. Belajar itu harus berubah. Bagaimana karakter kita ketika kita makan, itu karena kita belajar dari orang tua kita seperti itu. Ya sudah menjadi karakter kita seperti itu. Tapi apa yang kita lakukan yang sudah dibiasakan itu menjadi sebuah karakter nantinya. Begitu juga dalam kehadiran Liko ini. Kalau sudah 1 tahun Liko belum menjadi karakter, berarti belum bisa memanajemen waktu, belum bisa memanajemen emosi, belum bisa memanajemen psikis kita. Karena Liko itu adalah sebuah kebutuhan diri kita ya. Bukan kebutuhan murabi, bukan kebutuhan kita, kebutuhan jiwa kita supaya tetap dicas ya, mengecas ya, supaya bersama-sama menjadi lebih baik gitu. Jadi kita di sini dikembangkan sistem ukhuwah ya. Saya tidak merasa digurui dan tidak merasa menggurui. Itulah hebatnya di organisasi ini gitu. Sama Dr. Khobes aja akrab banget deh. Padahal itu syekh besar itu. Itu ya, begitulah syekh kita memberi contoh ya gitu. Jadi pohonnya itu Pak Dr. Khobes itu pohonnya di Pandeglang ini gitu, nomor 1 bupati. Istilahnya. Subhanallah, tapi begitu sama kita ya biasa aja. Memang menunjukkan akhlak Rasulullah, bagaimana tidak menjebatani gitu ya. Tapi kita tahu diri aja gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kewajiban kita, yaitu membahas tafsir. Nah, ini membahas tafsir, nanti bisa dilihat tafsir surat Al-Lail. Surat Al-Lail ini 1-11. Saya kirim ke grup ya nanti. Dalam surat Al-Lail Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tafsir dari Ibnu Katsir ya. Nah, wal-laili idza yaghsha. Allah bersumpah demi malam apabila telah menutupi. Jadi cahaya siang sudah tidak ada, demi malam apabila telah gelap lah. yakni malam hari menyelimuti semua makhluk dengan kegelapannya. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Kalau dalam bahasa Arabnya ai itu yakni ya, yakni tegese kalau bahasa orang nak lah. Walaili idza yaghsa, walaili demi malam idza yaghsa apabila telah menutupi, ai apabila telah gelap gitu. Wan nahari dan demi siang idza tajalla apabila telah terang benderang. Kira-kira kalau siang terang benderang itu jam berapa ya? Jam 11 ya.
jam 11 12 itu terang banget ya, sekitar itu kira-kira. Terang benderang atau cahayanya penuh gitu. Kalau jam 7 kan belum penuh ya, masih adem. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan penciptaan langit dan penciptakan laki-laki dan perempuan. Semakna dengan wa khalaqakum azwaja, Allah menjadikan kamu berjodoh-jodoh laki dan perempuan. Wa min kulli syai'in khalqan zawjaini, dalam surat Ad-Dariyat, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini jadi Allah itu bersumpah dengan waktu-waktu itu. Berarti waktu-waktu yang sangat istimewa gitu ya. Karena waktu malam telah gelap, Allah dalam hadis qudsinya akan turun. Allah melihat mana hambanya yang sering berdoa akan aku kabulkan gitu kan. Kita nggak pernah berdoa ya. Bangun tidur bangun terus, padahal Allah mah turun di sepertiga malam katanya. Dalam hadis qudsinya ya. Gitu. Sekalinya bangun kencing doang, tidur lagi. Kata Profesor Dr. Satori, yang sudah tahajud katanya, coba tahajudnya bikin lama, bikin nikmat gitu, jangan cuma sekedar memenuhi checklistan katanya. Supaya nikmat gitu ya gitu. Waduh, Masya Allah. Yang sudah baca Qurannya yang lama katanya, nikmatin katanya. Ya pagi itu hari Selasa kita ngaji dengan Kiai Dr. Satori ya, kitab Ihya Ulumuddin gitu. Jam 6 sampai jam 7 lah. Sambil dengerin aja di YouTube gitu. Hampir setahun kita ikutin, enak. Ikutin. Kita lanjutkan. Inna sa'yakum lasatta, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Jadi memang usaha kita berbeda-beda gitu. Maksudnya amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya berlawanan pula, beraneka ragam pula, ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Fa amma man a'ta wa taqa, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, yakni mengeluarkan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan, ia bertakwa kepada Allah, wa shaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang baik, yaitu percaya adanya balasan amal perbuatan. Nah, menurut Qatadah dan Khasif mengatakan bahwa dengan adanya pahala, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, ini sahabat Rasul ya, Ikrimah, Abu Saleh, Abu Jaid Ibnu Aslam mengatakan, sehubungan dengan makna firman-Nya dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Surat Al-Lail ayat 6 tadi. Yakni percaya dengan adanya pergantian. Sahabat Abdurrahman As-Sulami dan Ad-Dahaq telah mengatakan bahwa sehubungan dengan makna firman tersebut, Allah membenarkan kalimat yang terbaik, yaitu Al-Lail. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, karena kalimat yang terbaik dalam kalimat ini. Nah, teman-teman sekalian, dalam tafsir ini dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah ayat tentang sumpah, diawali dengan sumpah. Wal laili idza yaghsha. Jadi itu sumpah. Huruf qasam kalau dalam bahasa. Wallahi billahi gitu ya. Allahi itu. Wal laili berarti wan nahari gitu. Itu sumpah Allah kepada wal asri, demi waktu ya. Jadi sumpah Allah berarti ya waktu-waktu itu adalah waktu yang sangat istimewa gitu. Untuk kita membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya makanya orang-orang soleh itu ya pasti bangun malam lah. Memberikan waktu-waktu luang untuk
menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini. Saya yakin antum juga begitu ya. Kita duduk sambil menyebut nama Allah gitu. Merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya seperti itu hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir, maka kita akan menjadi tenang. Tolong Pak Tono dibaca nih. Nah, hadisnya. Hadis yang berkaitan dengan tafsirnya. Artinya aja boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Amir Ibnul Haris dari Abu Zubair dari Jabir Ibnu Abdullah yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita beramal berdasarkan keputusan yang telah dirampungkan ketetapannya, ataukah berdasarkan suatu urusan yang baru? Maka Rasulullah SAW menjawab, berdasarkan keputusan yang telah dirampungkan ketetapannya. Surokah bertanya, kalau begitu apa gunanya kita beramal? Rasulullah SAW menjawab, tiap orang yang beramal dimudahkan untuk mengerjakan amalnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Tahir dari Ubay ibnu Wahab dengan sanad yang sama. Hadis lain, ada hadis lain nih, mau dibacakan juga? Ya, cukup. Jadi Rasulullah SAW ditanya sama Suraqah, kita ini dalam hidup ini beramal sudah ditentuin sama Allah atau yang baru? Kata Rasulullah, ya kita sudah ditentukan, kan kita udah belajar hadisnya itu ya. Ketika kita akan lahir ditulis 4 perkara. Pertama apa? Rezekinya. Kedua, matinya. 3, jodohnya. 4, bahagia maupun cidranya ya. Itu sudah ditentuin sama Allah. Makanya ada orang beramal pagi-pagi seperti ahli surga, taunya sore-sore kafir jadi ahli neraka. Nah, untuk bila min dalik, ada orang yang sudah deket banget dengan surga, tahu-tahu jadi ahli neraka karena datang ketentuan Allah ya. Ada orang ahli neraka sudah deket sama neraka setinggal sejengkal, datang ketentuan Allah, tiba-tiba dia tobat, dia masuk surga. Makanya kita harus selalu hati-hati, selalu berdoa gitu. Mudah-mudahan kita jangan sampai keduluan takdir yang buruk gitu ya. Kita pengennya yang baik aja. Makanya dalam sholat sujud itu, sujud terakhir kan kita minta, Allahumma ini as'aluka husnal khotimah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut, Allahumma syabit qalbi, itu ya, ala dini. Itu. Jadi seperti itu. Lalu tadi siapa yang bertanya tadi? Sahabat siapa tadi? Hah? Suraqah. Nah, Suraqah itu yang tadinya membunuh Rasul kan? Ceritanya beriman karena kok Rasulullah dibunuh nggak bisa-bisa. Jadi dia beriman, akhirnya ada yang nolongin aja Rasulullah sudah mau itu mau dibunuh, kudanya belasak aja terus akhirnya beriman kepada Rasulullah. Nah, kata Rasulullah tadi bahwa amal itu barang siapa yang ingin beramal maka akan dipermudah jalannya gitu. Jadi kalau dia bilang, wah saya mau muliku nggak ada waktu, sulit, itu bertentangan dengan di sini gitu. Pasti Allah akan kasih jalan gitu. Kalau mau sungguh-sungguh mah gitu. Atau saya aja kuliah S2 sulitnya bukan main, nggak punya kendaraan, ini kasih aja sama Allah. Yang penting kita keyakinan.
malah dapat motor ya. Itu beli motor murah itu karena apa? Karena kita sungguh-sungguh man talabal ilma takaffalallahu fi rizqi. Barang siapa menuntut ilmu, Allah akan cukupkan rezekinya. Man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu maka dia berada di jalan-jalan surga. Atau sebenarnya kita nikmat gitu berada di jalan surga. Cuma kan sudahkah kita merasakan surga itu, kenyamanan, kedamaian ketika kita mau hadir ke majelis taklim. Koko dan banyak baik ya. Anaklah, sakitlah, istrilah katanya minta beliin martabak katanya. Apa aja gitu. Baik, materi itu ini belum cukup atau belum tuntas materinya, nanti bisa dibahas masing-masing ya, diperdalam masing-masing terkait dengan surat Al-Lail nih. Tafsirnya banyak ya, jangan hanya Ibnu Katsir aja. Tafsir Munir ada, tafsir ini ada gitu, Misbah ada gitu ya. Saya hanya pengantar ini. Pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.